Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dudung. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya teman-teman. Masih seperti yang kemarin, perihal tentang aplikasi Simbes. Nah seperti ini ya, ini sudah saya buka aplikasi Simbes. Nah ini nanti saya akan memasukkan atau input penerimaan barang ya, seperti ini. Kalau biasanya teman-teman kan inputnya dari sini ya, dari aplikasi Simbesnya. Nah kali ini saya akan mungkin dengan cara yang berbeda, baik itu input penerimaan maupun input pengeluarannya. Nah caranya bagaimana? Cara input penerimaan barang di sini. Untuk tutorial kali ini saya akan memberikan pengalaman saya bagaimana cara input penerimaan barang itu dulu ya, satu-satu biar lebih mudah. Nah caranya ikuti terus video ini, jangan sampai diloncat-loncat nanti tidak paham ya. Kita langsung saja ke materinya, yaitu yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah aplikasi Simbesnya tentu sudah terinstall ya. Terus yang kedua adalah, nah ini sudah saya taruh ya, atau bentuk laporannya yang akan digunakan untuk memasukkan data-datanya. Nah ini sudah ada ya, data-datanya sudah ada. Ini data-data yang akan kita masukkan ya, ini data-datanya harus ada. Terus yang ketiga ini, nah coba ya, ini aplikasi HDXQL ya, kita buka. Nah di sini Simbes 2020 open ya. Nah nanti harus punya aplikasi ini. Yang belum bisa download, bisa download terserah lah, ini HDXQL-nya yang baru juga boleh. Ini saya untuk saat ini yang terbaru ya, 11 ya. Mungkin yang pakai 9 juga tidak masalah. Nah caranya bagaimana? Caranya kita akan yang pertama kita buat dulu ya. Di sini kita buat contoh, karena kemarin ini untuk Simbes yang ini sudah dilaporkan. Saya akan membuat contoh saja ya. Saya membuat contoh yang baru, nanti memasukkannya kita copy saja ya, terus kita paste. Nah ini berarti kita kasih nama yang baru, misalkan untuk laporan 2020 ini yang contoh lah ya, untuk contoh ya. Nanti kan kalau misalkan laporannya yang 2021 ya, nanti 2020 ini hanya untuk contoh saja. Dah kita buat ininya sudah. Lantas karena data-data ini kan tadi masih data yang Simbes 2020, berarti masih ada isinya ya. Nah kita hapus dulu, yang ini kita hapus dulu. Cara menghapusnya seperti video yang sebelumnya, silahkan dilihat video sebelumnya. Di sini langsung saja akan saya hapus. Caranya seperti ini, koneksi berhasil, penerimaan pengeluaran jaya hapus. Oke ya, caranya sama seperti kemarin, penjelasannya silakan bisa dilihat video yang sebelumnya. Ini berarti sudah kosong, tahunnya kosong, kita lihat di aplikasi Simbesnya. Ini kita koneksikan dengan Simbes 2020 yang contoh. Masukkan ininya. Nah ini ya, ini yang 2000. Nah ini kan sudah kosong. Tapi kalau kita lihat, karena tadi kita hapus dengan menggunakan aplikasi Excel yang dari 2017, mungkin di sininya nanti ada perubahan. Sebentar, ini mouse-nya agak loncat-loncat ya, nah di sininya kan ada perubahan. Nah kita oke dulu. Oke
terus di inputnya sudah kosong, terus input penerimaannya juga sudah kosong, terus pengeluarannya juga sudah kosong. Lah caranya bagaimana memasukkan data-data ke Symbiose ya melalui Excel. Nah, kita tutup dulu ya, kita tutup. Kalau kita lihat stok gunanya, nah ini nanti kan di sini 2017, nanti kalau kita reset nanti akan berubah sendiri ke 2020. Nah, kita tekan dulu, kita buka dulu yang data ini. Nah, yang harus ada adalah data ininya. Coba bisa dilihat, ini yang di blok kuning ini adalah rumus-rumus yang harus kalian pahami. Artinya atasnya ini harus sama persis seperti ini ya, atasnya harus sama persis seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau kita lihat, coba kita buka aplikasi tambahannya yaitu HDSQL nya ya, kita buka. Nah, kita koneksikan dulu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali buka mungkin tidak seperti ini tampilannya. Kita hapus dulu ya yang ini ya. Nah, mungkin tampilannya sama seperti ini. Nah, kalau sama seperti ini, nanti kita klik new. Di sini kita kasih nama misalkan Symbiose _ 2020 contoh misalkan. Nah, terus untuk sininya diabaikan saja ya, di sini lepas saja. Username root, passwordnya kita ketik user ya, user. Terus database-nya kita samakan misalkan Symbiose 2020 contoh. Nah, tulisan ini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, ini Symbiose _ 2020 _ contoh. Nah, kita samakan. Kalau sudah sama, kita open ya. Ya, ini sudah bisa kita buka. Nah, yang kita tuju karena kan tadi untuk input barangnya ya, input barang bukan pengeluaran ya. Dalam video ini saya hanya akan memberikan input barangnya saja, karena sebenarnya output barang itu hampir sama, tetapi saya tidak menganjurkan untuk output barang dibuat dari aplikasi ini. Alasannya ya pokoknya nanti saja kita lihat videonya ya, biar kita fokus satu arah dulu ya. Kita klik yang stok terima, terus data. Ini kan masih kosong. Nah, ini masih kosong, akan kita isi. Cara mengisinya tadi ya, kita buka dulu untuk yang Excelnya. Nah, data-data yang ini atasnya yang di blok kuning ini harus sama dengan yang ada tadi di aplikasi HDSQL. Kalau misalkan kalian malas untuk membuatnya, nanti untuk ini bisa di download di deskripsi di bawah video ini ya. Nah, ini harus sama. Nah, ini no ref, tanggal, no count, sampai code rek ini ya sama, ini no ref. Kita lihat yang ini no ref, tanggal, no count, tanggal count, ini tanggal count, no fact, tanggal fact, no bab, no fact, tanggal fact, no bab. Nah, ini sampai sini harus sama. Ini sudah saya samakan. Ini ya penjelasannya yang pertama. Terus nomor referensi ini kalau bisa diusahakan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nomor. Meskipun di sini kita nomor 1, kita di sini kasih nomor, nanti ada berarti penomornya ada 6 nomor. Caranya bagaimana? Caranya nanti bisa diklik di kontrol 1, kontrolnya dipencet terus pakai nomor 1. Nah, ini pakai zip kode juga ada masalah. Di sini pakai custom juga ada masalah. Kalau custom diklik, nah ini dikasih 1 2 3 4 5, nah, dikasih 0 gini, nanti di oke. Nanti akan otomatis ketika misalnya kita kok ngeklik nomor 2 ya,
ya nanti otomatis 0002, klik 1 ya 0001. Nah, terus yang kedua tanggal referensi, nomor kontraknya. Nah, ini nanti silahkan disesuaikan. Ini sama dengan yang ada di aplikasi. Kode kegiatannya non kegiatan. Kode tag ini biasanya dikosongi kalau saya. Kode cashnya ini untuk kode ini disesuaikan dengan kode stok rekening atau rekening APBD-nya. Ini nama barangnya apa, terus jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, jumlah ini adalah 15 kali 8.000, nanti jumlahnya sini. Terus mutasi kosongin saja lah, misal status APBD, statusnya APBD, rekeningnya ini persediaan atau non persediaan. Kalau persediaan P, kalau non persediaan N. Keterangannya apa, silakan tulis. Nah, kode urusan nanti ini disesuaikan dengan yang ada di aplikasi. Contoh misalkan ini kita buka dulu sinusnya. Video ini mungkin cukup panjang ya, jadi silakan jangan di skip. Nah, kode urusan itu biasanya, kode urusan itu biasanya di sini master data, ini klik ya, ini master data. Nah, kode urusan, nah ini urusannya kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pakainya yang kan ini ya, nah ini 10101. Kita lihat ya, ini 10 10 1. Nah, ini 10 10 1. Nah, pakainya yang ini kalau saya. Mungkin kalau yang SMP ya silahkan, karena ada pada siaran. Kalau misalkan pakai yang ini ya nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan UPT talun, Dinas Pendidikan talun ya sini talun, seperti itu. Kalau saya pakainya yang ini, nah ini disesuaikan dengan yang ada di aplikasi sini saja. Dah, kita tutup dulu. Kalau ini sudah dibuat semua ya, ini nanti ini sebenarnya sudah saya buatkan rumus. Nah, ini untuk stok terimanya. Kalau ini untuk apa ya namanya ya, kalau di aplikasi itu nanti akan muncul di sini. Kalau di aplikasi itu nanti akan muncul, nah di depan sini, itu ada lah. Tapi kan kalau di dalamnya, nah kalau ini dalamnya, kalau yang tadi itu luarnya, maksudnya seperti itu ya. Kalau ini yang dalamnya, kalau ini yang luarnya. Ini kalau ini nanti akan otomatis ya, karena kalau di Excelnya sudah saya buatkan rumusnya, lah nanti tinggal memasukkan saja. Ini silahkan nanti di download di deskripsi kalau untuk yang Excel ini, untuk memudahkan. Berarti nanti kalian tinggal memasukkan data yang di sini saja. Stok terima ini nanti akan keluar otomatis, akan muncul otomatis itu ya. Lanjut, kalau ini sudah masuk, nah nanti yang paling penting adalah ketika kita menyimpannya tidak dengan Excel, tapi menyimpannya ini, nah CSV. Kalau sudah simpan dengan CSV, kita ulangi lagi ya, mungkin ada yang belum paham ya. Ketika kita sudah punya data seperti ini, kita akan simpan ya, atau lebih baik karena ini ada dua, nanti CSV itu muncul, kita buat data yang baru. Caranya Ctrl N. Nah, Ctrl N, kita masuk ke data yang tadi lagi. Nah, kita copy. Nah, kita copy ya. Setelah kita copy, kita bawa ke data yang baru. Di sini kita paste value lah ya, paste value, atau dengan caranya sebentar ya. Nah, Ctrl ALT ya, Ctrl pencet ALT, terus pakai value, atau pakai yang tadi ini juga boleh, sama ya. Nah, kalau tanggalnya seperti ini, kalau muncul tanggal seperti ini
ini harus dirubah dulu. Kita blok dulu ya. Satu, 1, 2, 3, 4. Nah, ini formatnya harus kita rubah. Formatnya menjadi format selnya ini menjadi tanggalnya, tetapi jangan yang tanggal Indonesia ya, ini kan ada ya, tapi tanggalnya yang ini, berarti pakainya tahun dulu, bulan, baru tanggal. Ini pakainya yang ini. Oke, udah ya. Karena kalau nanti ininya tahunnya tidak dulu, nanti di aplikasi sini tidak terbaca. Paham ya? Lanjut. Ya, kita buat. Setelah itu kode rekeningnya kita lebarkan lagi. Ya, cara melebarkannya tadi kalau saya tinggal klik di sini, klik 2 kali klik, nah gitu nanti akan otomatis. Dah. Lah ini kok 1. Nah, seperti tadi kita blok, atau dari sini bolehlah ya, kita blok, klik kanan, format cell. Lah ini kita buat custom yang general, ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu aja pokoknya. Oke, nanti akhirnya menjadi seperti ini. Nah kalau sudah selesai, kita baru menyimpannya. Save, kita taruh misalkan di sini ya. Ini laporan input data input SIMBAS 2019-2020 contoh misalkan ya. Nah ini save as-nya tadi jangan lupa pakainya CSV, delimited ya, delimited. Apalah bahasanya ya. Kita klik save. Oke ya. Yes. Nah, kalau kita sudah menyimpan, baru kita bisa mengimport, memasukkan data. Ingat ya, ini ada stok TRMH, jadi ada stok terima, ini stok terima, tapi ini yang terima di dalam, ini yang di luar. Kalau yang di luar itu tadi yang ini ya, yang ini ada hanya belakangnya, nggak tahu apa istilahnya. Pokoknya yang dimasukkan dulu yang pertama yang ini, stok terima yang ini. Nah kita klik di sini, tadi sudah kita simpan ya, kita kan sudah membuka ini, kita simpan, kita buka dulu import ini, boleh dari sini, boleh klik ya, nanti akan muncul seperti ini, atau dari tool ini terus kita import CSV seperti ini juga boleh, sama saja. Setelah itu input file name, kita cari nama yang tadi sudah kita simpan. Nah ini kita buka. Nah encoding kita abaikan saja. Nah di sini biasanya kena ignore first. Ini 1 ya, ingat ya, ini 1. Kenapa kok 1? Karena di sini yang atas itu ingin kita lewati. Yang atas itu kan ada data-data, ini kita lewati. Berarti nanti data masuknya dari nomor 2 ke bawah seperti itu. Terus nah ini biasanya kemungkinan ada yang teman-teman pakainya titik koma seperti ini ya. Kalau di ya, kontrol karakternya, kalau ada yang titik koma disesuaikan saja ya. Kalau misal nanti tidak bisa, kalau punya saya pakainya koma ya, nanti saya pakai koma. Nanti dicoba saja, punya teman-teman pakai yang koma atau titik koma. Nah terus handlingnya ini low prioritas dan tidak apa-apa. Terus handlingnya saya pakai yang insert ignore duplikat karena ini baru semua ya. Terus di sini database-nya kita pakai yang SIMBAS 2020 contoh ya. Ini yang stok terima karena di sini banyak sekali. Coba ya, kita bayar stok terima, ininya harus sama dengan yang ada di aplikasi ini. Kalau sudah, kita import saja. Ini server pastinya import, kita klik import. Nah sudah,
Kenapa kok belum muncul? Karena belum di refresh. Kita refresh ini bawahnya ini ya, kita lihat refresh atau F5 punya teman-teman mungkin yang tergantung dari aplikasinya ya. Kalau punya saya ini 11.0 ini 5919, mungkin kalau yang 9 refreshnya tidak seperti ini ya. Yang penting refresh, kalau di sini ada refreshnya. Letaknya saya kira hampir sama, kita klik saja. Nah, kalau di refresh sudah muncul seperti ini. Oke, ini berarti data sudah masuk di aplikasi Simpes. Kita akan melihat ya, apakah data ini sudah masuk di aplikasi. Kenapa kok belum muncul? Karena aplikasi yang sini ini harusnya pakainya yang stok terima ini. Nah, yang stok terima belum dimasukkan. Nah, nanti kita akan memasukkan yang stok terimanya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita buat baru ya, ini kita copy ya. Kalau yang ina jangan di copy ya, yang ada ininya saja kita copy. Setelah kita copy, kita masuk di sini, paste spesial, paste value ya, paste value ini. Yang tanggal refnya kita ubah menjadi seperti tadi. Tanggal refnya dengan data United Kingdom, kita klik. Terus normal refnya kita ubah ya, terus lanjut seperti tadi ya, sama, menyimpannya juga sama. Kalau ini tinggal simpan saja, simpan, save as. Kita cari browsernya, tadi saya menempatkannya di sini. Nah, kita namanya apalah terserah, misalkan ini stok terima, nah adanya gitu ya, stok terima ya, misalnya seperti itu. Lalu kita kasih misalkan 2020 ya, 2019 2020. Oke, save as tipenya jangan lupa ya, pakai CSV, delimiter. Oke, kita simpan ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kita kembali lagi sini. Kita stok terimanya kita buka dulu ya, stok terima kita klik ya, kita klik data, tadi lupa ya. Nanti mungkin teman-temannya yang tadi lah mana ini kliknya yang data ya, yang data ini juga nanti kita masukkan, klik di sini yang data ya. Terus kita ambil sama seperti tadi ya, input file. Terus mana tadi stok terima ini, open, ini kita biarkan sama seperti tadi, langsung kita import. Nah, setelah import kita refresh. Nah, sudah masuk ya. Setelah kita refresh sudah masuk. Kita lihat. Kalau misalkan di sini belum ada, berarti kita, nah ini sudah ada semua ya. Misalkan kita tanggal Januari, berarti tidak ada. Februari, nah ini Maret, April, nah ini sudah ada semua. Kita misalkan klik peningkatan kompetensi guru, kita lihat rinciannya. Nah, kita lihat rinciannya, nah ini sama kan ya. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, cukup. Nah, kalau mau dicek semua juga boleh, nanti bisa dicek ya kalau sudah. Terus stok opnam, kita stok opnamnya. Nah, ini kok belum. Nah, ini keluarnya kan tadi belum dikeluarkan. Nah, di sini saya hapus dulu ya, saya simpan dulu. Saya simpan. Maaf, simpan dulu ya. Saya simpan dulu ya.
Terus triwulan 2 nya juga sama ya. Ini saya simpan dulu. Nah, nanti sampai triwulan 2 apa tadi ya? Triwulan 3 ada belum ya? Belum ya. Belum ada. Nah, nanti kita bisa melihat triwulan 1 ini. Nah, tinggal pengurangannya lah. Pengurangannya, untuk pengurangan ini saya tidak menyarankan, meskipun bisa ya, meskipun bisa jika kita kalau untuk pengurangannya kita input keluarnya ya, dengan caranya bagaimana? Sama tadi, misalkan dari Excel di sininya no ref, tanggal ref ini harus disamakan dengan yang ada di sini. Meskipun itu bisa, tetapi saya tidak menyarankan untuk input pengeluaran ini melalui aplikasi tambahan HD Excel ini ya. Saya tidak menyarankan. Kenapa? Ya nanti ada perbedaan, karena biasanya ada pengeluaran-pengeluaran atau ada harga misalkan contoh kertas. Kadang-kadang bosnya itu mencatat harga ini tidak sama, karena beli tokonya itu tidak sama antara toko A dengan toko yang B. Nah, nanti untuk aplikasi ini kan akan menghitung otomatis. Tetapi kalau misalnya dari sini, kalau kita gunakan yang ini biasanya belum tercatat. Dan nanti akan ada perbedaan pada nanti input 6-nya biasanya seperti itu. Nah, itu ya. Makanya saya hanya menyarankan untuk input penerimaan dan untuk input penerimaan yang ini itu saja ya. Tetapi saya rasa ini juga sudah menolong lah ya, daripada nanti klik satu-satu. Kalau menggunakan yang Excel saya rasa nanti kalau sudah terbiasa akan lebih mudah. Itu saja. Nanti silahkan bisa dicoba. Kalau dirasa ini bermanfaat, silahkan like video ini, kasih komentar yang baik-baik ya, kita kasih dukungan. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang mungkin masih kurang, ya jelas ya masih kurang, karena ini saya menemukan sendiri otodidak, tidak minta mungkin dari dinas atau apa ya, saya berusaha sendiri, alhamdulillah sudah bisa ya. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu support terus video kami, channel kami untuk bisa lebih maju. Itu saja yang bisa saya bagikan, pengalaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Salam operator Simpes atau Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.